Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Gelar perkara sudah naik ke penyidikan, tinggal menentukan tersangkanya. Ya tunggu aja beberapa hari lagi. Kita melakukan gugatan Saudara Anwar Abbas dan MUI, yaitu 1 triliun rupiah. Polisi, buka pintu kami. Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada masyarakat umat beragama bahwa di sini ada pelencengan penyesatan oleh Panji Gumilang. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun terus bergulir. Dari yang awalnya ada dugaan penyimpangan ajaran Islam di pondok pesantren ini, hingga akhirnya terkuak soal rekening gendut sang pimpinan pondok. Pak, apa kabar Pak? Saya. Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun ini dilaporkan atas dugaan penodaan agama ke Bareskrim Polri. Atas laporan tersebut, Panji Gumilang pun diperiksa. Ada sejumlah kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang dalam hal ini. Hampir 10 jam, Panji Gumilang diperiksa atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham, saudara menunggu dari pagi. Saya paham, saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Usai pemeriksaan, polisi kemudian meningkatkan status hukum laporan ini dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menemukan adanya unsur pidana dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang secara individu. Terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dengan ditingkatkannya status hukum ini, maka bisa dipastikan akan ada tersangka dalam kasus ini. Sekarang kan sudah dalam proses penyidikan. Dan karena penyidikannya ke yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka, ya mestinya paling tidak dia, kalau masih ada lagi entah siapa. Nanti kan di atas hasil gelar perkara sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya. Ya tunggu aja beberapa hari lagi ke depan. Pak, bagaimana yang penting itu harus ditindak secara hukum. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dan percayakan ke aparat, karena aparat itu punya tim ahli juga. Proses hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terus bergulir. Kasusnya pun
melebar. Kini ditemukan adanya ratusan rekening milik Panji Gumilang dan aliran dana ke pondok pesantren yang dipimpinnya. Jumlahnya cukup fantastis, mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan data yang kami peroleh, Panji Gumilang memiliki 256 rekening pribadi di sejumlah bank. Sedangkan Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki 30 rekening. Sementara itu dari sejumlah dana operasional Pondok Pesantren Al Zaitun, 36,6%-nya berasal dari bantuan negara. Di tahun 2023 ini saja, negara telah mengucurkan dana ke Pondok Pesantren Al Zaitun sebesar 43,6 miliar rupiah. Dengan rincian, 31 juta rupiah dialokasikan untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, 628 juta rupiah dialokasikan untuk madrasah ibtidaiyah, kemudian 1,18 miliar rupiah dialokasikan untuk madrasah sanawiyah, dan 1,42 miliar rupiah dialokasikan untuk madrasah aliyah. Jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun. Luar biasa. Besar. Nah, sehingga kita agak longgar untuk mencari kekurangan yang 63,4% itu. Berapa 63,4%? Per bulannya hanya 6 M, 2 sekian lah. Jika negara hanya mengucurkan 36,6%, lalu dari mana sisa biaya operasional pondok pesantren yang berdiri di lahan seluas 1.200 hektar ini? Avenu shalom aleichem, Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Gelar perkara sudah naik ke penyidikan, tinggal menentukan tersangkanya. Ya tunggu aja beberapa hari lagi. Kita melakukan gugatan Saudara Anwar Abbas dan MUI, yaitu 1 triliun rupiah. Yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing, siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Jika dilihat, memang tidak wajar ketika seseorang memiliki rekening yang jumlahnya mencapai ratusan. Dan bukan tidak mungkin Panji Gumilang menggunakan identitas palsu dalam pembuatan rekening. Jadi kalau dilihat dari jumlah rekeningnya 256, suatu hal yang tidak lazim dalam dunia perbankan. Saya sendiri dulu pernah jadi pemeriksa bank waktu di BI, tidak pernah menemukan orang punya rekening sekian banyak, terlalu banyak. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 19 Undang-Undang 8 2010 mengenai PPU, kalau orang buka rekening
dia harus menyebutkan identitas yang benar, sumber dana dan tujuan dari transaksinya itu. Nah, kalau dia punya 250 rekening, dapat ya hampir dapat dipastikan ada identitas yang tidak benar. Negara hanya mengucurkan 36,6% dari total operasional Pondok Pesantren Al Zaitun. Lalu bagaimana Panji Gumilang mencari sisa biaya operasional pondok pesantren yang dipimpinnya? Itu semuanya masuk dari diakumulasikan dari dana umat NII KW 9 itu. Dan mereka cenderung untuk membuka program-program iktisodiyah ataupun ekonomi yang baru yang disebut dengan hujumah tafsiriyah, program ofensif. Nah, dia mengumpulkan dana-dana dengan berbagai dalih, dengan berbagai dalil, bahkan dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu yang kemudian bisa menipu umat, yang semua umat itu karena ini berdasarkan ayat Al-Quran, maka dia akan berjuang mati-matian untuk mengumpulkan uang itu. Menjual rumahnya, menjual tokonya, kendaraannya, mobil, semuanya dijual. Sebagian kecil itu untuk Al Zaitun. Jadi yang untuk misalnya pembuatan kapal, kemudian juga pertanian, penghubungan sapi, peternakan, kemudian juga untuk sekolah-sekolah di luar Al Zaitun. Al Zaitun itu hanya outlet yang tampak yang tampak sangat mengemuka ya. Tapi kalau di luar itu banyak sekali PAUD, sekolah madrasah ya, sampai madrasah aliyah itu di luar itu banyak sekali, di hampir setiap provinsi ada. Al Zaitun, pondok pesantren ini terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren yang diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1999 oleh Presiden B.J. Habibie ini berdiri di lahan seluas 1.200 hektar. Dalam sejarahnya, sejumlah pihak menyebut kalau pesantren ini berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang yang tak lain pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun disebut-sebut sebagai pemimpin NII KW 9. Ajaran-ajaran yang ada di pondok pesantren ini pun dianggap menyimpang. Diserang dengan tudingan soal keterlibatannya dengan NII, pihak Panji Gumilang melawan. Melalui kuasa hukumnya, Panji Gumilang menggugat Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan wakil ketuanya Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI ya, pusat. Secara ini perorangan, gugatannya perorangan. Kemudian dan lembaganya turut tergugat ya, dan lembaganya turut tergugat. Kemudian kita gugatkan kerugian material yang dirasakan, kerugian material oleh klien kami, yaitu kita masukkan dalam petitumnya itu senilai Rp1 ya. Jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai Rp1 ya, kita masukkan dalam tuntutannya. Kemudian kerugian secara immaterialnya yaitu Rp1 triliun. Desakan agar pondok pesantren Al Zaitun ditutup terus bergulir. Sejumlah elemen masyarakat terus melakukan aksi unjuk rasa di depan pondok pesantren. Mereka menilai ajaran yang ada di Al Zaitun telah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Gelar perkara sudah naik ke penyidikan, tinggal menentukan tersangkanya. Ya, tunggu aja beberapa hari lagi. Kita melakukan gugatan Saudara Anwar Abbas dan MUI, yaitu Rp1 triliun.
untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, kita ucapkan pada sahabat kita Aven Shalom Alehem dalam bentuk bernyanyi. Aven Shalom Alehem, Aven Shalom Alehem, Aven Shalom Alehem, Aven Shalom 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 Alehem. Beberapa ajaran yang diberikan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang dianggap telah menyimpang. Ajaran-ajaran inilah yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Arus bawah pun bergerak, meminta agar pondok pesantren ini segera ditutup. Lalu apa benar ajaran di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang ini menyimpang? Salah satu mantan wali santri Al Zaitun sempat menarik anaknya keluar ketika mendengar kabar soal pelecehan seksual yang terjadi di dalam pondok. Jadi saya tabayun, saya cross check ke almarhum suaminya korban pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban. Dan saya dapati juga bukti-bukti voice note dan saya kenal suara itu suara siapa. Kemudian juga satu video percakapan ya yang memang meyakinkan saya memang itu adalah pimpinan pesantren dan juga korban. Dari situ saya yakin sebelum viral di media massa saya tidak kuat untuk menanggung malu gitu ya. Saya tarik anak-anak saya dari situ. Anak-anak berapa orang? Ada 2 orang. Kelas berapa tuh kalau di... Pada saat itu kelas 8 semester 1 ya mau ke semester 2 karena pada saat liburan ya saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Menurut Leni, anaknya sempat melihat dan merasakan suatu hal yang tak lazim terjadi di dalam pondok pesantren. Yang diketahui anak-anak saya itu ya azan ya, yang sangat berbeda dengan di luar gitu ya. Dan saya sendiri pun seumur hidup juga baru tahu azan yang seperti itu gitu, yang nadanya datar, nadanya itu sangat tegas, kemudian pakai tangan juga ya, gerakan-gerakan tangan seperti itu ya, kita lihat banyak ya di YouTube gitu. Leni juga bercerita soal bagaimana cara mendapatkan dana operasional Al Zaitun. Jadi saya 21 tahun sebagai orang dalam atau dikatakan NII atau KW9 ya. Tapi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa NII ini hanya cover gitu. Hanya selubung gitu ya. Saya rasa masih banyak yang melakukan teman-teman di dalam itu bekerja pada yayasan-yayasan sosial. Mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial untuk sarana mendapatkan infak agar bisa memenuhi target infak yang disuruh kepada mereka. Karena memang saat saya terakhir itu infaknya targetnya sudah 300 juta. Saya juga pernah mengalami maksudnya tuh melihat ya teman-teman juga sampai berkorbannya sedemikian ininya gitu. Hebatnya gitu untuk memenuhi target infak. Kasus hukum Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun terus bergulir. Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan sinyal akan ada penentuan tersangka dalam kasus penodaan agama. Belum lagi soal rekening gendut yang dimiliki Panji Gumilang yang kini sudah mulai dibidik. Lalu apakah Panji Gumilang akan menyandang status tersangka dalam kasus ini? Kita tunggu prosesnya.